Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Besar Sleman Kota yang rahmati rahimakumullah, dan sekaligus jamaah tadarus Al-Qur'an yang sonten menika. Monggo tadarus Al-Qur'an kita awali sarangan kadang maos donga thalabul ilmi kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni 'ilman yanfa'uni. Amin. Tadarus surah Al-Hadid ayat 11, agak panjang sampai 19. Al-Hadid surah yang ke-57, juz ke-27, ayat yang ke-11. Kula dherekaken. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal
الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب فضربت بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم فتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا واليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواهم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما أنزل من الحق وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وما نزل من الحق
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Shadaqallahul Allah marhamna bil Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita baca beberapa ayat dari surah Al-Hadid. Mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita terjemahkan surah Yunus ayat 47 dan seterusnya dalam buku Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan, dan keserasian Al-Quran. Surah Yunus ayat 47, kami ulang sekali lagi, kemudian dilanjutkan 48 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa likulli ummatir rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Setiap umat mempunyai rasul, maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya. Ayat sebelum ini menetapkan bahwa sanksi terhadap yang membangkang dapat dijatuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia atau di akhirat. Ayat ini menjelaskan dua hal pokok
berkaitan dengan jatuhnya sanksi. Pertama adalah kedatangan Rasul menyampaikan ajaran. Karena tiada sanksi sebelum datangnya Rasul pemberi peringatan. Dalam surat Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Surah Al-Isra ayat 15. Dan yang kedua bahwa sanksi itu adil. Ayat 47 menegaskan kedua hal tersebut dengan menyatakan setiap umat yang telah lalu mempunyai rasul sebelummu, masing-masing menyampaikan kepada umatnya tuntunan dan ketentuan Allah. Maka apabila telah datang rasul mereka dengan membawa aneka bukti kebenaran, ada di antara umat yang dihadapinya yang menerima ajakan dan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan ada juga yang durhaka. Maka menghadapi perbedaan tersebut diberikanlah oleh Allah keputusan antara mereka dengan adil. Sedang mereka yang berdurhaka sedikit pun tidak dianiaya. Adapun yang taat maka mereka akan memperoleh anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam buku ini ditulis kata Rasul di sini tidak harus dipahami sebagai Rasul Allah yang oleh sementara ulama dibatasi jumlahnya sebanyak 313 orang. Bisa saja Rasul dimaksud adalah utusan yang mewakili para Rasul Allah. Mereka tidak harus membawa syariat baru, apalagi kitab suci, tetapi mereka menyampaikan tuntunan-tuntunan dan peringatan-peringatan Allah, karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan sanksi sebelum datang dan diketahui perintah dan larangannya oleh yang terancam siksanya. Dengan demikian penggalan awal ayat ini sajalah dengan firman-Nya, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu dengan membawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Quran Surah Fatir ayat yang ke-24. Jadi pemahaman dalam tafsir ini bahwa yang disebut Rasul di sini bisa jadi adalah yang orang-orang yang melanjutkan tugas kerasulan dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sebelumnya, tapi tanpa merubah syariat. Tapi seluruh Rasul menerangkan tentang tauhid, semua adalah dengan tauhid yang sama. Kemudian ayat yang ke-48 dan 49, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul la amliku nafsi darran wa la naf'an illa ma syaa Allah. Likulli ummatin ajal. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka mengatakan, bilakah janji ini jika kamu orang-orang yang benar? Katakanlah, aku tidak mampu menolak kemadharatan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan untuk diriku. Tetapi apa yang dikehendaki Allah, setiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya. Idza jaa ajaluhum
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mendengar ancaman yang dikandung ayat yang lalu, mereka, yakni orang-orang musyrik itu terus-menerus lagi berulang-ulang mengatakan, bilakah datangnya janji, yakni ancaman ini, yaitu siksa duniawi atau ukhrawi. Itu jika memang kamu, hai Muhammad, beserta pengikut-pengikutmu orang-orang yang benar, cobalah segera datangkan siksa itu. Jadi itu orang kalau orang sudah tidak percaya ya, itu diberikan ancaman itu malah nantang ya. Nantang artinya meskipun dalam bentuk ejekan, ngejek ungkatan sudah ada akan ancaman kok enggak teko-teko, enggak datang-datang gitu. Karena tujuan pertanyaan mereka adalah ejekan agar disegerakan datangnya siksa, maka jawaban yang diperintahkan kepada Nabi SAW disesuaikan dengan tujuan pertanyaan itu. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mampu menolak kemadharatan dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan untuk diriku sendiri. Maka bagaimana mungkin aku menghadirkannya kepada orang lain? Tetapi apa yang dikehendaki Allah itulah yang akan terjadi sesuai waktu dan kadar yang ditetapkan oleh Allah. Dan itu semua adalah gaib yang aku juga tidak mengetahui. Tapi janji Allah itu pasti benarnya. Nah, masalah kapan itu dijawab bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengetahui karena tidak bisa menolak kemadharatan dan tidak pula bisa mendatangkan kemanfaatan untuk dirinya sendiri pun tidak. Tetapi kalau Allah berkehendak, maka Allah lah yang akan menentukan waktu dan kadar yang ditetapkan oleh Allah. Ketika itu seakan-akan ada yang berkata, mengapa engkau tidak berdoa saja agar kami segera disiksanya, dan engkau bersama kaum muslimin dapat dengan bebas melakukan apa yang dikehendakinya. Usul mereka ini dianggap disanggah dengan menyatakan setiap umat mempunyai ajal. Jadi pertanyaan, mengapa engkau tidak berdoa saja agar kami segera disiksanya, dan engkau bersama kaum muslimin dapat dengan bebas melakukan apa yang dikehendakinya? Usul mereka itu disanggah dengan menyatakan setiap umat mempunyai ajal, yakni waktu kebinasaan yang tidak dapat diajukan atau ditunda. Karena itu tunggulah datangnya ajal itu. Apabila telah datang ajal mereka, yakni setiap masyarakat, maka mereka walau bersama-sama dan bersungguh-sungguh tidak dapat mengundurkannya barang saat pun, dan tidak pula mendahulukannya waktu walau semua bersama-sama dan bersungguh-sungguh berupaya untuk bisa mendahulukan atau mengundurkannya. Tapi kalau ajal titiwanci Allah menetapkan itu datang, tidak ada yang bisa mengajukannya ataupun menundurkannya meskipun barang sesaat. Kalimat ajal memang kalau kita fahami di sini adalah di keseharian kita adalah saat-saat kematian seorang. Tapi di sini disebut ajal, yakni waktu kebinasaan yang tidak dapat diajukan atau ditunda. Karena itu tunggulah datangnya ajal itu, karena waktunya, kadarnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau difahami ajal sebagai kematian, maka kematian seorang juga tidak bisa diundur maupun diajukan sesuai dengan saat yang telah ditetapkan. Kalau kemarin Ustadz Supratman mengatakan kalau informasi dari Rasulullah
Ali bin Abi Thalib itu memang dapat informasi bahwa ajalnya atau wafatnya itu karena terbunuh. Itu informasi hadis sahih dari Rasul. Maka ketika Ali bin Abi Thalib sakit keras, beliau mengatakan bahwa sakitku ini tidak akan mengantarkan kepada ajalku. Karena yakinnya informasi dari Rasul bahwa ternyata memang Ali bin Abi Thalib itu wafatnya karena terbunuh oleh, kemarin sudah diterangkan oleh Ustadz Supratman. Firman Allah, illa masya Allah, tetapi apa yang dikehendaki Allah. Ada juga ulama yang memahami dalam arti kecuali apa yang dikehendaki Allah, maka itulah yang mampu kulakukan. Pemahaman demikian mengisyaratkan bahwa banyak hal yang berada di luar kemampuan manusia, walau dalam saat yang sama ada juga yang berada dalam kemampuan manusia. Yang berada dalam kemampuan manusia antara lain adalah yang berkaitan kewajiban-kewajiban keagamaan. Ini antara lain difahami oleh firman Allah yang menegaskan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Surah Al-Kahfi ayat 29. Jadi keimanan itu bisa dijemput. Artinya bahwa hidayah itu bisa kita jemput, kita upayakan supaya kita bisa mendapatkan, memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pilihan dengan akal dan pikiran kita, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Kemudian di ayat yang ke-50 dan 51. Sebelum ini ada informasi tentang lanjutan dari ayat itu adalah, sekali lagi kita berkata bahwa Al-Quran adalah kitab pertama yang menjelaskan bahwa di samping ada ajal perorangan, ada juga ajal bagi masyarakat. Setiap umat mempunyai ajal. Kalimatnya umat itu bukan perorangan. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya. Itulah yang diperintahkan untuk disampaikan kepada seluruh anggota masyarakat Mekah, bahkan masyarakat umat manusia. Selanjutnya, kalau Al-Quran antara lain menyatakan bahwa segala sesuatu ada kadar dan ada juga sebabnya, maka usia dan keruntuhan satu sistem dalam satu masyarakat pun pasti ada kadar dan ada pula penyebabnya. Dan kemudian dalam surah Al-Isra ayat 66 dan 76 dan 77 dapat merupakan salah satu contoh hukuman bagi masyarakat yang menjelaskan kadar dan penyebab itu, yakni jika satu masyarakat telah sampai pada satu tingkat yang telah amat menggelisahkan, maka ketika itu ia akan runtuh. Ini saja sejalan dengan apa yang difirmankan oleh Allah, wa tilkal qura ahlaknahum lamma dzalamu wa jalna limahlikihim mau'ida. Surah Al-Kahfi ayat 59. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan untuk waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Dan juga dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16, wa idza adratna ayyuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fatammarnaha tadmira. Dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan satu negeri, kami menyuruh
orang-orang yang hidup mewah supaya taat kepada kami, tetapi mereka membangkang. Lalu mereka berbuat kedurhakaan dalam negeri itu, maka benarlah berlaku atasnya ketentuan Allah. Lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Tadi saya melihat di YouTube tapi lama 10 menit, itu ada suatu negara ya. Ada suatu negara yang wilayahnya Damaskus ya. Sekarang Damaskus, Suriah. Itu raja atau pemimpinnya sekarang baru dikejar-kejar. Itu kekayaannya Masya Allah. Di garasinya itu ada mobil sampai ribuan. Dari usia 100 tahun. Mobil pertama yang keluar dari suatu pabrik sampai yang terbaru. Ada katakanlah tadi di buku di YouTube itu ada 13.330 mobil. Itu satu ruangan. Dan mobil itu terbaru dan bukan mobil kepresidenan. Itu adalah hanya untuk nuruti maaf hawa nafsunya. Sementara dari mana dananya? Dananya dari rakyat yang kemudian sengsara atau susah. Dan kemudian di lantai 2, di lantai satunya, lantai 2-nya itu porak-poranda. Karena ada satu kegiatan yang menghancurkan, tapi tidak semuanya di shooting. Tapi kemudian mungkin seperti itu ya, mungkin wallahualam bishawab, salah satu bukti kalau pemimpinnya sudah diperintahkan dan penduduk negeri itu telah kami dan apabila kami menghendaki untuk membinasakan satu negeri, kami menyuruh orang-orang yang hidup mewah supaya taat kepada kami, tetapi mereka membangkang. Lalu mereka membuat kedurhakaan dalam negeri itu, maka benarlah berlaku atasnya ketentuan Allah, lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ya mungkin mudah-mudahan kalau Indonesia ini kan ya mudah-mudahan serepot apapun kalau tidak ada pertumpahan darah, tidak ada pertengkaran yang dahsyat, itu lebih aman, lebih nyaman. Kalau sudah terjadi pertumpahan darah itu maka akan menimbulkan satu permasalahan yang lebih rumit. Maka memang mudah-mudahan ya, dengan pemimpin siapapun ya, kami tidak menyebutkan pemimpin dan sudah ada yang mengatakan kedzaliman dan sebagainya, tapi belum sampai taraf Allah kemudian menurunkan satu peringatan, kalau boleh dengan kalimat peringatan, jangan sampai pada wilayah azab ya. Kalau azab itu sudah tidak mampu kita untuk menghindar. Kalau azab itu sesuatu yang sangat berat. Kalau peringatan itu kan jenenge peringatan yang masih pelan-pelan. Jika demikian, ayat ini merupakan ancaman kepada masyarakat Mekah tentang dekatnya keruntuhan sistem kemasyarakatan mereka, yakni keruntuhan syirik dan penyembahan berhala yang menjadi sendi kehidupan bermasyarakat ketika itu. Di sisi lain, walaupun ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin Mekah, tetapi penutup ayat ini yang menyatakan setiap umat menjadikan bersifat umum, sehingga ketentuan tersebut berlaku untuk semua masyarakat manusia sejak dahulu hingga kini dan masa yang akan datang. Selama terjadi kondisi di ayat Al-Isra 16, kemudian Allah sudah menentukan ajalnya, maka semua tidak bisa menghindar dan bisa saja lalu kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Fadammarnaha tadmira, hancur sehancur-hancurnya. Kemudian di surat Al-Isra 17 juga ada kalimat wa kam ahlakna minal quruni ba'dinu wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basyira. Berapa banyak umat masyarakat yang kami binasakan sesudah Nuh, dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya.
mungkin yang dicatat di Quran, misalnya ada umatnya Nabi Soleh, kaum Ad, Thamud, dan lain sebagainya, yang sekarang tinggal kisah dalam Al-Quran atau kisah dalam sejarah. Tentunya kita berharap sekali lagi, jangan sampai kita yang berada di Indonesia nanti 100 atau berapa ratus tahun ke depan, dulu ada Indonesia. Nah itu berarti sudah tinggal kisah. Dalam sejarah, di sejarah dunia misalnya, dulu pada tahun berapa, itu ada negara namanya Indonesia. Tapi ketika kisah itu jadi sejarah, maka seperti Thamud atau kaum Ad itu kan dulu ada, tapi sekarang juga sudah hilang dari sejarah kehidupan mereka. Tentu karena mereka diantaranya ada ketika itu Allah memberikan satu peringatan dan hukuman. Tapi insya Allah sesuai dengan ayat yang kemarin kita baca di surah Al-Anfal 33, maka kalau Allah selama masih banyak yang beristighfar dan kemudian masih mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan menurunkan azab. Di surah Al-Anfal ya 33 kemarin kita sudah baca bahwa Allah tidak akan mengadab selama engkau masih berada di bersama mereka, dan Allah sekali juga tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Jadi kita yang insya Allah Bapak Ibu sekalian yang sering beristighfar, syukur-syukur kalau perintah istighfar yang spesifik itu kan wal mustaghfirina bil ashar. Kapan istighfar yang dituntunkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 17, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Itu Quran. Meskipun tidak harus waktu itu, tapi setiap saat beristighfar. Tapi Allah memberikan satu penjelasan, ada satu waktu yang paling bagus untuk mohon ampun beristighfar di dalam surah Al-Imran ayat 17 dengan firman sekali lagi wal mustaghfirina bil ashar. Mereka beristighfar di waktu sahur. Di waktu sahur ya Bapak Ibu sudah pirsa kapan waktu sahur, sebelum azan subuh atau boleh dikatakan sepertiga malam yang terakhir. Kalau besok Ramadan ada yang kemudian habis tadarus kemudian makan taksisan sahur, itu belum sahur, makan malam, karena waktu sahur itu bukan makannya tapi waktunya. Mustaghfirina bil ashar. Kalau makan itu sewaktu-waktu boleh, tapi kalau makan untuk berpuasa itu makan di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar dalam Al-Quran untuk beristighfar. Nah mudah-mudahan Bapak sekalian meskipun dalam keterbatasan ilmu kita bisa berlatih seperti kemarin Pak Supratman ngendika, kalau kita sering mengetahui tentang sejarah Rasul maka akan cinta kepada Rasul dan cinta kepada sahabat-sahabatnya. Kalau kita sering membaca Al-Quran maka salah satu yang dirindukan surga adalah mereka yang selalu membaca Al-Quran. 4 kelompok orang yang dirindukan oleh surga. Sementara orang-orang pada ketakutan karena ancaman neraka, ada sekelompok orang di akhirat nanti yang dirindukan oleh surga. Kalau boleh kami memberikan ilustrasi, satu yang rindu itu mencari yang dirindukan. Maka bisa jadi pada nanti di akhirat itu surga itu akan mencari kita yang gemar dengan cinta, dengan Al-Quran, dengan bukti membaca, dan juga insya Allah sebatas kemampuan menyimak Al-Quran, artinya sebagian ayat-ayat Allah kita terjemahkan secara bersama-sama. Mudah-mudahan akan menguatkan iman kita, takwa kita, dan insya Allah suatu saat nanti harus kembali dengan gelar husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon kita akhiri dengan kafaratul majlis. Kula dirakan subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.